memberikan koreksi atau kritikan membangun pada beliau. Kalau ada orang diam aja di situ-situ aja, stuck di tempat, nggak berkembang, biasanya seringnya dia mendengar kalimat-kalimat pujian sehingga membuat dia terlena. Wah, udah bagus ya, wah udah keren ya, wah udah begini ya, dipuji terus, terlena dia, akhirnya dia nggak berkembang. Udahlah, udah bagus kok. Tapi di balik kritik membangun ada kejujuran yang kita sampaikan. Jenengan udah bagus kok, tapi bagaimana kalau begini? Jenengan sudah baik kok, tapi bagaimana kalau bisa lebih baik lagi begini? Itu kayaknya kurang bagus, itu jelek, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Gimana kalau begini. Konsepnya sih menarik ya, tapi akan lebih menarik lagi kalau begini. Makin sering orang itu dipacu dengan kritikan-kritikan membangun, makin sering dia akan insya Allah introspeksi dirinya, makin cepat dia melesat jadi hamba yang lebih baik. Jujur jemaah, ayo ini tuh kurang bagus ya, ini masih jelek, ayo diperbaiki. Aduh, kok saya dibilang jelek sih karyanya? Dibilang jelek, tapi Anda memperbaiki diri lebih bagus daripada Anda dibilang bagus-bagus aja ternyata sebenarnya itu karena gak enakan. Berapa banyak ada kita gak enakan? Bagus gak Jem? Api. Padahal sebenarnya itu cuma nyenengin doang. Sejatinya kalau kita mau jujur, Jem, boleh gak? Iya. Ini tuh kayaknya norak loh, soalnya perpaduan warnanya. Coba lihat deh, ini kuning, ini pink. Gimana coba? Kayaknya terlalu norak deh. Kecuali kalau pink toh, kuning aja gitu, polos kuning atau pink polos. Ini kalau ngeblend kuning sama pink sampai orange, ini pakaian atau seragam badut sih sebenarnya. Aduh ya Allah, kok dia bilang seragam badut? Tapi gara-gara dibilang seperti itu, dia jadi oh iya baik, besok saya buat yang nggak ngeblend, nggak saya buat yang nggak ngejreng lalu nggak ngeblend. Saya nggak akan lagi buat yang kayak norak-norak banget perpaduannya. Saya buat yang dan bisa lebih bagus lagi, warnanya lebih elegan. Baik, besoknya dia jadi lebih baik tuh hadirin. Itu sejatinya kejujuran. Qulil haq walau kana murran. Kadang kejujuran itu pahit, tapi kalau kita terima dengan baik itu bagus. Maka Nabi pernah bersabda, iyyakum bisidq, kamu tuh kalau bisa ya sering-sering, bukan sering-sering tapi iyyakum, kalian itu harus melazimi bisidq, kejujuran. Jujur aja udah, suka atau nggak suka, yang penting kita nggak pakai topeng, tapi tetap ada packaging, adab, akhlak, cara penyampaian, tutur kata, pilihan diksi. Jangan sampai melukai, jangan sampai menyinggung. Itu kan tetap ada dalam adab dan akhlak. Seperti itu aja. Dan di ayat 31 An-Nisa ini bagus banget aja. Kalau kamu jauhkan dirimu dari perbuatan dosa-dosa besar yang tadi itu yang 7 dijauhkan, dapat apa sih? Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kamu jauhi itu, aku Allah akan menghapus dosa-dosa. Nukaffir, bahasa Inggris dalam serapan nukaffir itu, kamu akan di-coveri oleh Allah. Kasur, kalau ada cover spraynya, apalagi cover spray kasurnya yang anti ngompol, gak gampang kena ngompol coba. Dan kasur, kalau sudah di-cover sama spray, maka yang terlihat kasurnya atau spraynya? Spraynya, kalau udah ditutup. Handphone ditutup cover, handphonenya warnanya putih, covernya ternyata warnanya hitam. Yang kelihatan putihnya atau hitamnya? Hitamnya. Atau dibalik, handphonenya warnanya hitam, covernya warnanya putih. Yang kelihatan hitamnya atau putihnya? Putihnya. Ini handphone warnanya apa? Ini warnanya apa?
Coba kita buka. Apakah orang hitam? Nah, warnanya apa? Putih apa ini gimana? Ungu. Masya. Ini warnanya apa? Pink. Ungu. Apa sih ini warnanya? Ya sekitar ungu-ungu lah ya. Ungu-ungu apa pink-pink gitulah, ungu yang jelas. Tapi maksudnya seperti itu loh. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhkan dosa-dosa dari apa yang Allah telah bilang, dari apa yang Allah firmankan, kamu jauhkan ya dosa-dosa besar ini. Nukaffir, nanti kamu ditutup cover. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Setiap dosa yang dulunya kalian pernah lakukan akan Allah tutup. Masih kelihatan nggak ungunya? Enggak, yang kelihatan hitam. Itu mah. Dosa kita kan banyak ya, termasuk yang berbicara. Dosa kita kan sama-sama banyak. Kita kan pendosa. Setiap hari aja kita berbuat dosa. Tapi Allah tuh pasti nanti nutup. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Nanti aku Allah nutup kok. Aku Allah mengampuni. Gak cuma dicukupkan mengampuni, bahkan nukaffir, kami tutupi, kami kafir, cover ankum sayyi'atikum, dosa-dosa kalian yang dulu pernah kalian lakukan. Jadi dulu pernah ghibah, nanti gak kelihatan. Ya Allah, dihisab, udah ngeri banget ya Allah. Ternyata begitu dihisab, itu yang tahun 2022 yang saya ghibah sama teman-teman saya, kok gak muncul di videonya? Ya Allah, itu gimana ya Allah? Allah jawab, nukaffir ankum sayyi'atikum. Aku sudah hapus hambaku. Itu dulu waktu saya masa muda, masa mudanya berbuat yang aneh-aneh yang kau murkai ya Allah. Kok gak ada ya Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Sebenarnya ada, nih kamu lihat, iya astagfirullah, ada. Tapi mereka gak tahu. Karena aku tutupi aib-aibmu. Makanya hadirin, kalau jamaah orang yang berusaha menjauhkan diri dari 7 dosa besar tadi, nanti ditutup dosa-dosanya, di cover dosa-dosanya. Makanya jangan berbuat syirik, jangan membunuh, jangan melakukan perbuatan sihir. Yang keempat, jangan makan riba. Yang kelima, jangan makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh perempuan berbuat zina. Kedelapan, meninggalkan sholat. Yang kesembilan, durhaka pada orang tua. Yang kesepuluh, berbohong. Nanti Imam Zahabi itu punya kitab namanya itu Al-Kabair. Jumlahnya itu ya 70-an jemaah. 70 dosa-dosa besar. Ini yang disebut ini baru beberapa aja, baru 7 sama baru 10. Jadi jamaah nggak riba itu ya otomatis dengan tidak berribanya jamaah Allah tutupkan aib-aib. Hidup memang nggak ada yang ideal, kadang terhimpit, tapi yakinlah sama Allah jamaah. Kalau kita benar-benar menyandarkan kepada Allah, Allah yang akan menolong kita, bukan makhluk, bukan manusia. Makanya kalau ada orang ngechat Anda, tolong dong pinjemin, kayaknya cuma kamu yang bisa bantu aku. Pas kita lagi juga belum bisa bantu, bilang, mohon maaf ya, mintanya sama Allah aja. Wah, minta Allah, waduh. Dan malah digituin, ya udahlah. Tapi kadang dipikir-pikir, ya bener loh jemaah, mintanya sama Allah aja. Karena minta sama manusia itu ujungnya biasanya kecewa. Minta sama Allah itu biasanya bahagia. Terus di kolom komentar, minta sama manusia biasanya kecewa, minta sama Allah biasanya bahagia. Mau dapat bahagia atau mau dapat kecewa? Bahagia. Ya jangan minta sama manusia. Di DM-in satu-satu, tolong bantu aku. Bukan DM isinya, ya Allah, kami bisa bantu doa, tapi benar-benar didoakan. Ya
pasti nolong hambanya kok. Dah begitu aja jemaah. Ingat selalu ya hadirin, kalau sudah pernah terjatuh pada riba, Allah tuh gak pernah menutup pintunya dari mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ada yang sudah pernah terjatuh dalam riba, sekarang saatnya taubat, kembali kepada Allah. Jangan ngeriba lagi, istighfari riba-riba yang dulu pernah kita lakukan di masa lalu. Dan sekarang kita tuh berjanji, berazam, Allah saya maha kaya, Allah saya akan izinkan saya membeli bukan dengan cara riba. Allah saya maha kaya, pasti saya dibantu untuk jauh dari riba. Jamaah kadang gak dikasih sesuatu tuh bukan karena gak dikasih. Jamaah tuh belum dikasih sesuatu tuh karena kadang jamaah gak minta sama Allah. Padahal hadis tadi sal tutoh. Coba diulang, sal tutoh. Simple. Tapi ini Nabi lagi ngingetin, sal tutoh. Minta kepada Allah, pasti kamu diberi sama Allah. Ya Allah, mudahkan. Kalau lihat seujung tanah rawa-rawa dan hijauan itu, mudah-mudahan Engkau izinkan dibeli oleh Masjid Muhammad Al-Fatih satu persatu. Minta gitu aja sama Allah. Emang rasanya kan kayaknya gak mungkin ya. Tapi bagi Allah kan gak ada yang gak mungkin. Jamaah minta aja sama Allah. Ya Allah, hamba minta, kalau bisa izinkan hamba berangkat haji sebelum umur 30 tahun ya Allah. Minta ya Allah supaya hamba bisa Engkau panggil haji lewat cara terbaikmu yang tanpa antri ya Allah. Minta. Lo boleh kalau spesifik, minta spesifik boleh nggak hadirin? Bahkan Nabi anjurkan, bukan cuma sekedar boleh. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Sabda Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus. Berarti Nabi ngajarin minta yang spesifik enggak? Spesifik. Ada surga Aden, ada surga Rayyan, ada surga yang paling tinggi, surga firdaus. Nabi itu lagi ngajarin minta spesifik, surga firdaus yang paling tinggi. Maka minta-minta terus sama Allah. Begininya nih jangan ke manusia ya jemaah. Begininya nih sama Allah aja. Kita kira dia kaya, dia pasti bantu kita. Dia kaya kok. Lawang motornya aja bagus. Tapi begitu datang ke rumahnya, mohon maaf, aduh kecewa. Udah malu, tambah lagi jemaah kecewanya. Gak ada yang bisa nolong kita kecuali cuma yang bantu kita ya cuma udah semua Allah aja lah jemaah. Putuskan pengharapan kepada makhluk, wa ila rabbika farghab, dan hanya berharapanlah kepada Allah. Jauhkan dosa-dosa besar, karena kalau kita melakukan dosa-dosa besar, mubiqat, kita binasa, kita hancur, babak belur. Coba deh lakukan syirik, pasti babak belur. Coba deh membunuh, pasti babak belur. Coba deh datang ke dukun, babak belur. Coba deh makan riba, awal-awalnya aja indah, ujung-ujungnya babak belur. Coba deh makan harta anak yatim, pasti babak belur. Coba deh lari dari bidang jahat, babak belur. Coba deh tinggalin sholat, berbohong, durhaka orang tua, babak belur jemaah. Adik-adikku yang saling, mas-mas ganteng, bakti sama ibu, bakti sama orang tua. Rezeki kita itu Allah hadirkan, salah satunya adalah bakti sama orang tua. Jemaah kalau melihat ada orang hidupnya baik, Allah yang memudahkan segala urusannya, Allah perkenankan. Yang dihajatkan Allah kabulkan. Ini orang bukan sembarang orang, tapi biasanya orang-orang yang banyak dapat kemudahan dalam hidupnya
Ini karena khidmat, hormat, bakti, birrul walidain sama kedua orang tuanya. Lihat aja, mungkin sekarang belum kaya, atau mungkin dia nggak pernah kaya, tapi hidupnya cukup, tapi hidupnya tenang, tapi hidupnya nyaman. Ini anak pasti hormat pol sama orang tuanya, ibunya, bapaknya. Kalau punya rezeki disisihkan. Belum punya rezeki ya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain. Ibu, semoga ibu disayang Allah, semoga bunda disayang Allah, semoga umi disayang Allah, semoga orang tua saya disayang Allah ya Allah. Terus begitu aja doain. Dan sebaliknya, kalau ada anak durhaka sama orang tua, nggak hormat sama orang tua, belangsak hidupnya jemaah. Orang tuanya apik banget, salih, baik. Nah, kok anak ini durhaka sama orang tua yang salih, yang baik, yang taat kepada Allah, tuh anaknya pasti belangsak jemaah. Ingat sabda Nabi, ridho Allah fi ridho walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau Allah murka, apa yang mau didapat? Orang tua murka sama kita, ya Allah murka sama kita. Orang tua ridho sama kita, ya Allah ridho sama kita. Maka yang paling mahal pas kita dapat, ibu bapak kita masih ada, banyak-banyak minta doa. Kemarin ibu saya ke sini. Kami ke Bali, ada kajian di Bali 5 hari 4 malam. Dari sebelum ke Bali ibu saya sudah datang ke Bali, saya ajak ibu bapak saya ikut ke Bali. Pulang dari Bali masih di sini, kemarin kami antar pulang ke Jakarta, ke terminal. Nggak ada obrolan-obrolan kecuali pasti saya minta doa sama ibu, minta doa sama ayah saya. Doain ya Bu, doain ya Uti, doain ya aku. Karena sekarang membahasakan kepada anak-anak Uti dan aku. Manggilnya dulu ibu sama bapak. Uti doain ya, aku doain ya, iya didoakan. Doa Uti untuk kamu nak selamanya, doa aku untuk kamu nak selamanya. Doa itu mahal tuh jemaah. Mungkin sekarang ya hidup kita ya biasa-biasa aja, tapi tenang. Kalau udah didoain orang tua ya pasti tenang. Sekarang ya belum gimana-gimana ya, begini-begini aja. Tapi kalau dapat doa orang tua tuh pasti tenang, nyaman, powerful. Kita menjalani hidup tuh pasti powerful. Nggak ada yang enggak. Orang kalau udah dapat ridhonya orang tua, melangkah tuh hati mantap jemaah. Minta doa orang tua. Telepon kalau teman-teman TikTok, YouTube, Instagram punya kuota, telepon, doain, atau WhatsApp atau voice note. Begitu. Kembali dalam bahasa ayat 31, ya tajtanibu kaba'ira ma tunhaun. Kalau kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, ma tunhaun anhu, kamu dilarang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami pasti akan tutup, hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ternyata hadiahnya untuk orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, ditutup, dihapus kesalahan-kesalahan mereka. Cukup sampai situ? Belum, coba dilihat lagi ayatnya. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami Allah akan masukkan kamu ke tempat yang paling mulia, yakni masuk ke dalam surga. Ya Allah, sudah mah diampuni dosa-dosa, sudah mah dihapus, udah mah dapat tempat mulia, masuk surga. Coba jemaah, enak gak? Enak jemaah. Syaratnya apa sih? Jangan syirik, jangan membunuh, jangan berbuat sihir, gak usah datang ke dukun,
jangan makan riba, jangan makan harta anak yatim. Ya itu aja wes, masya Allah. Kalau sampai dilakukan, itu kita binasa. Tapi kalau nggak kita lakukan perbuatan dosa besar itu, Allah tolong, Allah muliakan, ditutup dosa, diampuni kesalahannya, plus dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah insya Allah. Mudah-mudahan kita semua terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita, putra putri kita saleh salihah, hidup kita hidup yang istiqomah, wafatnya kawan kita wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita terus istiqomah untuk belajar setiap pagi dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita pelajari. Waktu dan tempat untuk tanya jawab, dipersilakan. Ada pertanyaan? Allah silakan, Mbak. Kalau syariat itu kan akadnya jual beli, Iya. itu termasuk riba nggak? Karena kita cicilnya juga seperti kayak tambahin gitu. Akad jual beli tidak ada dalam uang. Maksudnya beli uang kan? Kalau syariat itu kan misal kita mau pinjam tapi harus kita beli tanah itu, terus banknya yang bayarin dulu. Oh, ini akad jual beli. Sebentar. Seperti apa dulu mekanismenya? Kalau begini, ada seseorang mau beli tanah, yang nalangin dulu tanahnya, yang nalangin dulu banknya. Tanah ini saya beli. Tanah ini sudah langsung jadi milik bank atau langsung atas nama si yang beli? Langsung dibeli. Nah, jadi gini, ini bank ada A, Fulan yang mau beli tanah. Fulan mau beli tanah, bilang ke bank, saya mau beli tanah tuh, tanahnya di situ. Begitu bank membelikan, pertanyaannya, ini setelah dibeli sama bank langsung atas nama si Fulan atau atas nama bank? Langsung atas nama si Fulan. Lah berarti apakah bank sudah benar-benar membelinya? Jawabannya belum kan? Kan langsung atas nama si Fulan. Kalau mau mekanismenya yang wa ahallallah, Allah halalkan bai'ah, jual beli, mekanismenya itu seperti ini. Bank membelikan tanah dulu, tanah ini di atas namakan bank dulu, tidak langsung di atas namakan si Fulan. Si Fulan membeli ke bank, saya mau beli tanah kamu si Bah, yang kemarin kamu sudah beli di daerah sana. Kalau ini sudah akan jual beli nih, terserah si bank ini mau menjual dengan nominal berapa. Misalkan dia bilang, ya kemarin udah saya beli itu 90 juta, tapi saya mau jual ke kamu 150 juta. 150 juta. Kamu mau nggak beli? Ini sudah milik saya nih. Iya silakan. Ya udah. Tapi yang ada sekarang mekanismenya itu kayak dipinjamin uang, bukan membeli tanahnya ke si bank ini. Bukti nyatanya dia langsung kan dikasih ke atas nama si Fulan. Kalau memang jual beli kan, ya ini milik saya dulu, ini saya mau beli. Mas Herman mau beli pulpen ini, nggak punya uang, saya bilang saya beli dulu. Dah, ini udah saya beli, jadi milik saya. Sekarang saya mau jual ke kamu, mau beli nggak? Iya, kemarin saya beli harganya 1.000, sekarang tak jual 2.000 rupiah. Ya udah deh, tapi saya tak cicil. Mencicil itu kalau tidak ada unsur ribanya boleh, tapi sebaiknya juga saya saran jangan membuka pintu cicil mencicil, sama dengan membuka pintu hutang. Sebaiknya sih jangan buka pintu hutang ya, karena baik sangka kita aja sama Allah bahwa Allah pasti bisa membelikan kita cash keras, bukan sama utang piutang dan segala macam-macamnya. Nah, kembali lagi jemaah terkait tentang hal tersebut,
Maka intinya sebaiknya dihindari, karena hampir-hampir hari ini sangat jauh ya dari praktek-praktek, kecuali dekatnya adalah tetap praktek itu praktek riba. Biasanya sih lebih dekatnya praktek itu dengan praktek riba, walaupun kadang ada ya tadi ada tanda petiknya ini adalah ini, tapi kadang kalau minjemin 100 balikinnya pasti lebih. Wah itu mah ya udah jelas ya, sesuatu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Semoga Allah buat hati kita tulus menerimanya, dan Allah izinkan kita menjauh dari itu semua. Godaannya memang banyak. Tapi yakin Allah tuh pasti akan menolong hambanya yang berusaha balik ke Allah. Tahu waktu awal-awal dulu bangun masjid, ini Masjid Muhammad Al-Fatih, ada datang seseorang kepada saya lalu bilang, Ustaz Irfan mau bangun masjid ya? Iya. Kami talangin dulu gimana? Wah, ini orang ini udah sarap apa ya, mau bangun masjid ditawarin sama pendanaan kayak gitu. Ya jelas saya tolak lah jemaah. Enggak mas, makasih ada Allah. Wah, malunya bukan main pasti beliau. Tapi ya udah, emang harus tegas jemaah. Dengar lagi, katanya mau bangun kelas ya. Gimana kalau ngapain? Enggak. Ingat ya jemaah, berkahnya ilmu itu bukan cuma dari gimana anak itu, santri itu belajar nih di sini. Bukan tentang meja bukan, tapi yang jauh lebih penting dari itu bangunannya, membangunnya pakai dana halal atau dana yang Allah murkai. Kita berharap ilmunya santri-santri kita barokah, ternyata bangunan fisiknya disupport dari pendanaan yang gak berkah. Apa kata Nabi? Malbasu haram, mashrabu haram, makamu haram, wa ghudhiya bi haram fa yustajabu lahu. Kamu nih gimana, pakaianmu haram, makananmu haram, minumanmu haram, wa ghudhiya bi haram, kamu disupport dari pendanaan yang haram-haram, fa yustajabu lahu. Gimana mau makbul doanya? Maka kami pengen berkah ilmunya santri-santri di Masjid Muhammad Al-Fatih, santri SD-nya yang 11 santri sini, nanti santri-santri Mahat Alinya yang insya Allah asramanya sudah di sana, ditebang-tebangin kemarin itu mau dibangun asrama. Pengen barokah ilmunya, maka kami pun juga yang masuk ke sini insya Allah 100% semuanya adalah halal, tanpa ada sedikit pun harta-harta haram yang tersisipkan di sini, atau tanpa ada sedikit pun pendanaan dari pendanaan yang haram. Gak ada nothing. Semuanya dari jamaah TikTok terima kasih, YouTube terima kasih, Instagram terima kasih, jamaah offline di Wonosobo terima kasih banyak sudah membersamai. Titip ya mas, monggo mas-masnya dititipin. Ini ada titipan, ini monggo jadi semen, jadi granit, jadi plafon, jadi tiang, jadi cat, jadi aluminium semuanya. Walaupun tidak terus masih berproses, karena berkahnya itu di situ loh jemaah. Maka tolong ingatin jemaah, kalau mau bangun, sebisa mungkin hindari dari pendanaan yang Allah murkai. Karena ini bukan tentang main, siapa yang paling bagus gedungnya semata, bukan, tapi tentang keberkahannya. Barokah itu beda, nikmatinya juga beda jemaah. Namanya sesuatu itu kalau berkah nikmatinya beda, rasa menghuninya beda, ilmu yang mereka dapat juga beda, keberkahan beda, pasti beda. Semoga kita terhindar dari riba. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi dunia akhirat. Amin.